harganya ini ada dua varian. Ini untuk versi terendahnya 4/64 ini dihargai Rp700, atau jika kita rupiahkan ini sekitar Rp2.400.000. Untuk varian tertingginya yaitu 6/128 ini dihargai Rp800 atau setara dengan Rp2.800.000. Langsung saja kita unboxing Redmi Note 10. Ini adalah kotak dari Redmi Note 10. Di bagian depannya terdisplay HP-nya. Ada tulisan Mi di bagian pojok atasnya, dan di bagian kanan dan kirinya ada tulisan Redmi Note 10. Langsung saja kita buka boxnya. Di dalam boxnya kita mendapatkan HP-nya itu sendiri dengan keterangan-keterangan main fiturnya. Kita kesampingkan terlebih dahulu. Kemudian kita mendapatkan buku manual dan silicone case plus SIM eject tool. Terus ada charging yang sudah mendukung 33 watt dan kabel Type A ke USB Type C. First impresi saya dengan desain dan build materialnya di Redmi Note 10 ini menurut saya cukup decent. Ini framenya walaupun terbuat dari plastik, tetapi ini plastik solid ya. Ini serasa masih solid banget di tangan. Dan untuk bahan di bagian belakangnya ini berbahan polikarbonat. Tetapi yang saya suka di Redmi Note 10 ini bagian belakangnya adalah setup kameranya. Ini desainnya menurut saya pribadi lebih bagus ya dibandingkan dengan Mi 11. Meskipun Mi 11 itu masuk jajaran flagship, tetapi desain dari Redmi Note 10 ini setup kameranya mantap banget. Kemudian untuk bagian depannya ini menggunakan desain punch hole display dengan diagonal 6,43 inci. Ini lebih kecil dibandingkan dengan pendahulunya Redmi Note 9. Kalau Redmi Note 9 itu 6,53 inci, ini turun 1 inci. Dan saya suka dengan aspek rasio yang diberikan di Redmi Note 10 ini. Ini lebih enak digunakan dengan satu tangan ya. Ini serasa compact ya Redmi Note 10 ini. Dan tidak cukup di situ, ini juga sudah mendukung layar dengan panel Super AMOLED. Ini adalah layar AMOLED pertama di seri Redmi Note. Dan proteksinya juga sudah mendukung Corning Gorilla Glass versi 3. Kemudian yang selanjutnya untuk output dan inputnya, ini di bagian kanan ada volume rocker yang cukup tactile dan fingerprint yang menyatu dengan power button. Ini untuk responsivitas fingerprintnya ini cukup cepat. Untuk bagian atasnya kalian mendapati air blaster dan speaker grill. Yap, ini sudah mendukung stereo speaker. Di bagian bawah ini juga ada speaker grill lagi, USB Type-C dan 3,5 mm headphone jack. Dan yang terakhir di bagian kiri ini ada SIM tray yang sudah mendukung dual SIM plus micro SD. Dan karena ini adalah versi non-pro, memang ini tidak ada NFC-nya. Tetapi yang tidak kalah menarik di Redmi Note 10 ini sudah mendukung IP53 Splash Pro. Dan ini untuk haptic feedback-nya saya merasa ini cukup bagus loh. Dan yang terakhir sudah mendukung high-res audio. Kemudian untuk software-nya ini dibekali dengan MIUI 12 dengan base Android 11. Ini sudah Android ke-11 ya, mantap banget. Dan untuk sisa storage-nya ini ada dua varian. Untuk yang 128GB ini tersisa sekitar 108GB. Kalau yang versi 64 ini sama-sama terpakai 20GB. Jadi sisanya dikit banget, sekitar 43GB-an. Untuk spesifikasi singkatnya ini menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 678 dengan pemrosesan fabrikasi 11 nanometer. Dan karena ini ada dua varian, ini RAM-nya 4/64 atau 6/128GB dengan UFS 2.2. Dan untuk baterainya ini dibekali dengan 5000 mAh. Dari spesifikasi tersebut saya mendapatkan nilai Antutu sekitar 240 ribuan. Untuk Geekbench-nya ini 500-an untuk single core-nya, sedangkan untuk multi core-nya ini 1400-an. Saya menginstal 3 game yaitu COD, PUBG, dan Genshin Impact. Game-game yang biasa kalian mainkan. Oke, game pertama kita memainkan Call of Duty. Ini kita kalau melihat grafiknya, ini grafik quality-nya bisa kita set ke very high. Nice. Ini juga kita bisa ngeset ke high juga, dan frame rate-nya wow, ini bisa max ya. 60 frame per second, mantep banget ya Redmi Note 10 ini. Dan jika kita memainkan ini memang 60 frame per secondnya ini kerasa banget di Redmi Note 10 ini. Nice banget, responsivitas layarnya ini juga tidak ada delay yang berarti. Ini nice banget ya, flickeringnya kalian bisa melihat itu cepet juga ya. Nice banget ya pengalaman bermain
COD di Redmi Note 10 ini. Untuk game kedua yaitu PUBG, ini untuk grafiknya kita bisa mengeset ke HD, dan jika kita kepingin mendapatkan frame rate ultra, kalian ngeset grafiknya tuh di balance ultra sudah bisa, tapi saya tetap prefer smooth ultra sih. Pengalamannya lagi-lagi sama persis dengan COD. Ini untuk flickeringnya ini juga sangat responsif juga, bahkan menurut saya pribadi di rentan harga 2 jutaan untuk bermain 2 game shooting ini menurut saya salah satu yang terbaik ya yang pernah saya review di channel ini. Lalu untuk game terakhir yaitu Genshin Impact, saya tidak bisa bilang apa-apa lagi ya. Ini di Genshin Impact pun kalian bisa ngeset ke grafik highest dan FPS-nya 60. Tetapi kalau kita paksa ya overclock ini memang pengalamannya patah-patah ya di FPS 60. Saya sarankan teman-teman untuk setting grafiknya low dan FPS-nya 30 untuk mendapatkan pengalaman game yang masih acceptable. Ini nice banget ya untuk rentan harga 2 jutaan, melibas semua game dengan cukup baik. Kemudian kita beranjak ke kameranya. Ini menggunakan quad setup kamera. Ini resolusi kamera utamanya ini 48 megapiksel, ultra wide 8 megapiksel, dan 2 megapiksel lainnya itu makro dan depth. Sebelum kita masuk ke hasil kameranya, kita akan mengecek user interface dari Redmi Note 10 ini. Kameranya ini di sini ada mode Pro baik foto dan video. Kemudian kalau kita geser ke kanan ada mode portrait dan ada more-nya. Jadi di more ini ada beberapa fitur-fitur seperti night mode, panorama, dokumen, slow motion, short video, dan time lapse. Untuk mode long exposure itu dikhususkan untuk versi yang pro-nya. Langsung saja kita ke hasil kameranya. Halo guys, ini adalah hasil kamera depan dari Redmi Note 10. Ini maksimal resolusinya 1080-30 fps. Untuk kualitas kameranya menurut saya pribadi, untuk harganya cukup lumayan, walaupun penyakitnya ini masih blown out ya untuk langitnya ini. Tetapi wajah saya masih terekspos dengan baik. Untuk videonya ya menurut saya cukup bagus ya di harga 2 jutaan. Ya menurut kalian gimana? Stabilnya ya Anda tahu sendiri lah ya gimana jika kita lari. Ya, itu adalah cuplikan hasil dari kamera depannya. Yuk kita ke kamera belakang. Berikut ini adalah hasil dari kamera belakang. Lensa utama resolusinya 1080-30 fps. Stabilnya lumayan stabil di 1080-30 fps ini. Ya, hasilnya juga sudah cukup bagus ya. Dan ini bisa 4K loh teman-teman ya. Redmi Note 9 kemarin kan tidak bisa 4K, ini bisa 4K. Ini tapi masih stabil ya di 1080-30 fps. Lari. Gimana menurut kalian lari lagi? Cukup stabil ya 1080-30 fps nya. Dan ini adalah resolusi 1080-60 fps. Stabilnya gimana menurut kalian? Walaupun tidak sebaik 1080-30 fps, tapi cukupan lah ya. Kita coba lari. Dan berikut ini adalah 4K 30 fps. Wow, untuk harganya kualitas videonya cukup bagus ya. Langitnya tidak terblown out, dan untuk hasil dari shadow-nya juga tereksposnya cukup bagus. Kita akan tes autofokusnya. Wow, lumayan teman-teman. Autofokusnya juga lumayan cepet ya. Bagaimana menurut kalian? 4K 30 fps. Sekarang kita coba lari ya. Langsung tes autofokus. Wow, keren. 1080-30 fps di lensa ultrawide stabil banget.
Mantap. Alright, kesimpulan singkatnya dari apa yang ditawarkan Redmi Note 10 ini di harga kurang lebih 2 jutaan, ini memang luar biasa banget ya. Dengan layar AMOLED termurah yang pernah Xiaomi bikin, dengan desain yang menurut saya juga cukup istimewa, fast charging 33 watt, kamera yang sangat mumpuni di rentan harganya, dan yang terakhir adalah performa yang sangat luar biasa di harganya.